Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pemakzulan Presiden ala paranormal. Sabtu 6 Juni. Setelah ramai berita kegagalan acara diskusi ilmiah yang bertemakan pemakzulan presiden di kampus Universitas Gadjah Mada atau UGM, lalu ada kajian diskusi ilmiah tentang sama yakni pemakzulan. Acara ini diselenggarakan oleh Mahutama. Para pembicara yakni Profesor Dr. Din Syamsuddin, Profesor Dr. Refli Harun dan lain-lainnya. Pada diskusi melalui virtual Zoom ini, muncul pula melalui video tema pemakzulan presiden. Video ini diungkapkan oleh paranormal Ki Sabdo Jagadroyo. Intinya meramalkan Joko Widodo akan lengser ataupun segera dimaksulkan. Video menampilkan 3 babak. Babak pertama, sebelum menjabat periode 2019-2024. Babak kedua saat pelantikan Oktober 2019. Babak ketiga setelah menjabat 2019-2024. Ki Sabdo Jagadroyo ini merupakan paranormal yang menurut dirinya membantu menyukseskan keberhasilan Joko Widodo untuk menjabat Gubernur DKI, Presiden periode 2014-2019, serta terakhir Presiden periode 2019-2024. Ada nada kecewa dari Ki Sabdo akibat pengkhianatan Joko Widodo dalam video yang viral itu. Pada sesi awal, Ki Sabdo menerangkan bahwa Joko Widodo sudah ditempelkan makhluk gaibnya Nyi Roro Kidul oleh Ki Sabdo sehingga sukses mendapatkan jabatan gubernur sampai dengan presiden. Namun Joko Widodo berkhianat, tidak membayar kesuksesan atau apapun atas bantuan tersebut. Kalau Nyi Roro Kidul saya ambil maka Joko Widodo pasti lengser. Menurutnya Joko Widodo itu seperti kacang lupa kulitnya. Ki Sabdo Jagadroyo mengancam pemakzulan Jokowi karena suksesnya itu tergantung Ki Sabdo. Yang pasangnya Nyi Roro Kidul adalah saya. Entah kemudian pembayaran beres atau lainnya, pada bulan Oktober 2019 menjelang pelantikan, Ki Sabdo Jagadroyo bersemedi di Gedung Nusantara 5 DPR RI untuk mengamankan agenda pelantikan. Waktu itu Ki Sabdo memanggil atau memasang makhluk halus Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Jin Kahyangan dan lain-lainnya. Ki Sabdo memberikan penerangan bahwa usahanya itu atas perintah dari Joko Widodo. Dijamin pun pelantikan berjalan lancar. Tidak jelas waktu nampaknya sesi ketiga setelah pelantikan, Ki Sabdo mengancam pemakzulan kembali karena mungkin pembayaran yang tidak beres. Ia sengaja membuat video lanjutan teriak soal pembayaran gaji kepada Joko Widodo. Lalu Ki Sabdo Jagadroyo mengatakan bahwa jabatan Joko Widodo tidak akan sampai finish, alias akan dilengserkan. Joko Widodo berkhianat pada dirinya. Ki Sabdo Jagadroyo berujar dengan kalimat kutukan dan ancaman pelengseran yang jelas dan meyakinkan. Memang, pernyataan Ki Sabdo Jagadroyo ini bikin heboh, mengungkap tentang mistik-mistik di sekitar kekuasaan Joko Widodo. Hebatnya lagi, Ki Sabdo Jagadroyo siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum atas sikap atau pernyataan bantuan spiritualnya ini. Perlu klarifikasi, apakah tindakan Ki Sabdo Jagadroyo ini adalah pemerasan atau memang tagihan dari kesepakatan bisnis hantu di antara keduanya? Akhirnya kita bangsa Indonesia merasa prihatin atas kekacauan spiritualitas pemimpin negara, konsep ketuhanan yang bergeser menjadi kehantuan, ketauhidan yang Maha Esa berubah dengan kemusyrikan yang membuat binasa. Tak jelas reaksi Presiden Joko Widodo yang diramalkan oleh paranormal Ki Sabdo Jagadroyo bakal dimaksulkan di tengah jabatannya ini. Apakah menertawakan, gemetar, atau merasa kuat karena telah memiliki paranormal tandingan lain? Jika yang dikatakan Ki Sabdo Jagadroyo adalah hoax, maka Joko Widodo mesti berani memproses secara hukum. Jangan biarkan masyarakat terkecoh atas isu-isu yang berkeliaran. Apalagi di tengah wabah corona, kita masih saja dipertontonkan adegan konser mistik perhantuan di sekitar istana. Wow, heboh, kata Ki Sabdo Jagadroyo. New normal diterjang paranormal, yang membuat istana semakin terlihat ikut-ikutan abnormal.
Semoga tidak terlalu banyak predikat untuk Istana Presiden. Selain Istana Boneka atau Doll Castle, Istana Labirin atau Labyrinth Palace, dan Istana Hantu atau Ghost Palace. Indonesia selamat kalau Jokowi mundur. Pada 2 Juni, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh pada tahun ini, zero growth pada 2020. Bahkan dalam skenario terburuk, ekonomi Indonesia tumbuh minus 3,5%. Ini akan berdampak pada meluasnya pengangguran dan merosotnya daya beli masyarakat. Pada gilirannya akan menciptakan masalah sosial dan juga politik. Sementara itu, pengawat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri mengatakan wabah COVID-19 menjadi ancaman serius bagi Indonesia dari sisi pertahanan dan keamanan. Karena itu, Indonesia harus mempersiapkan diri dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan dan potensi merapuhnya pertahanan nasional. Katanya, sangat bisa mengancam kalau kita tidak siap. Efek berkepanjangan dapat berdampak masif terhadap ketahanan ekonomi, khususnya pangan dan teknologi. Ia juga mengingatkan, jika diperlukan, Indonesia dapat menerapkan protokol khusus. Misalnya mengisolasi wilayah dan menerapkan darurat militer kebencanaan di seluruh wilayah yang penyebaran coronanya ini sulit ditekan. Semua dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya COVID-19. Strategi lain membangun rumah sakit militer, ekstraksi pesakitan ke rumah sakit atau fasilitas darurat. Isolasi wilayah termasuk seleksi warga yang keluar masuk, jam malam dan pembatasan mobilisasi, operasi medik dan pengamanan dan operasi hunting and secure bagi yang kabur, demo atau mengacau. Semua disampaikan Koni kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Ketika Koni menyarankan itu, Indonesia belum separah sekarang. Itu dapat dilihat dari belum ditetapkannya status darurat kebencanaan nasional. Bagaimanapun kendati masalah sosial dan ekonomi kian memburuk, gagasan Koni tidak laku. Jangankan darurat militer, darurat sipil pun ditolak masyarakat sipil. Memang kalau darurat militer ataupun darurat sipil diberlakukan, maka bukan saja ekonomi semakin memburuk, tapi juga demokrasi. Duduk persoalannya ada pada kepemimpinan nasional. Kalau saja rezim menanggulangi COVID-19 secara profesional, cepat, konsisten dan juga kredibel, sejak awal kita tidak akan menghadapi situasi seburuk sekarang. Memburuknya kondisi sosial dan ekonomi lebih karena keengganan rezim dan juga untuk menerapkan lockdown rezim Jokowi ini, terutama di awal serangan COVID. Jumlah rapid test yang dilakukan rezim juga sangat rendah, bahkan yang terendah di antara negara anggota ASEAN. Kasus positif COVID-19 yang diumumkan rezim setiap hari tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan rezim tak ingin kehilangan kepercayaan komunitas internasional. Kalau kenyataannya jumlah kasus positif negeri ini sangat tinggi. Ini paradigma berpikir yang keliru. Justru dengan menghadapi kenyataan apa adanya, kepercayaan internasional kepada kita terjaga dan bisa berdampak positif pada ekonomi. Sementara di tengah penularan COVID-19 masih tinggi, Indonesia memberlakukan new normal. Agaknya rezim didikte oleh pemodal. Memang COVID-19 telah memukul dunia usaha tanpa belas kasihan. Dan dikabarkan kalau PSBB masih diberlakukan, pada bulan Juni ini satu demi satu perusahaan akan kolaps. Dengan demikian, penerimaan rezim dari pajak pun menurun. Pengangguran melejit dan daya beli masyarakat anjlok. Ini dapat berdampak buruk pada masalah sosial yang dapat berujung pada turbulensi politik. Atas dasar inilah, rezim memberlakukan new normal dengan tujuan memutar roda ekonomi sekaligus menanggulangi corona. Namun ini kebijakan yang berbahaya. Bila negara-negara yang telah memberlakukan new normal, seperti Korea Selatan, yang terpaksa harus membatalkannya karena serangan gelombang kedua COVID-19. Padahal negara itu sebelumnya telah berhasil meminimalkan kasus corona.
dampak gelombang kedua COVID-19 bagi Indonesia akan lebih dahsyat. Pasalnya, masyarakat tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Orang pun masih berkerumun di mana-mana tanpa masker. Di kendaraan umum juga orang masih berdesak-desakan. Rezim mestinya tahu masalah ini, tapi menutup mata karena lebih fokus pada upaya menghidupkan ekonomi. Namun secara paradoks, kenyataan ini justru akan memperpanjang masa penanganan COVID-19 yang menciptakan ekonomi berbiaya lebih tinggi. Sementara itu, publik semakin tidak percaya pada rezim. Bahkan dunia usaha pun memunggungi rezim. Mereka menentang PP nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. TAPERA ini memungkinkan rezim mendapatkan dana lumayan untuk mengisi pundi-pundinya yang menipis. Karena potongan gaji 3% oleh rezim, atau BUMN non-BUMN pun, atau pekerja mandiri, berarti rezim bisa mendapatkan dana dari ASN sekitar 12 triliun rupiah. Ditambah dana dari peserta BPJS tenaga kerja, berarti dalam setahun rezim mendapatkan 125 triliun rupiah. Bukan saja dunia usaha yang keberatan karena harus ikut menanggung 0,5% dari 3%, tapi juga tenaga kerja yang sedang dibelit ekonomi akibat wabah corona. Kalau dipaksa rezim, dunia usaha akan semakin terpukul dan daya beli masyarakat semakin terpuruk. Nampaknya rezim telah kehilangan sumber daya dan gagasan untuk menangani krisis COVID-19. Tak ada harapan Indonesia untuk membaik ke depan. Karena sejak awal rezim ini sudah memperlihatkan inkompetensinya dalam mengurus negara kita. Dengan kata lain, rezim Jokowi tak dapat diandalkan untuk mengelola negara. Kalau dipaksakan, justru akan membahayakan negeri ini. Memang, pandemi COVID-19 melanda dunia, tetapi Indonesia termasuk salah satu yang paling parah karena sejak awal rezim bermain-main dengan wabah berbahaya ini. Ketika permainan tak dapat dilanjutkan, rezim mengeluarkan sejumlah blade yang tidak ada satupun efektif. Bahkan ada yang kontroversial dan membahayakan negara. Sebut saja Undang-Undang COVID-19, Perpu nomor 1 tahun 2020. Karena itu, jalan terhormat dan mendesak adalah Jokowi mengundurkan diri. Selain akan memberi kesempatan kepada mereka yang kompeten untuk menanggulangi krisis, juga mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara. Saat ini legitimasi rezim Jokowi telah anjlok secara drastis. Padahal untuk menangani masalah besar yang kita hadapi saat ini, diperlukan rezim yang dipercaya rakyat. Tak usah memaksakan diri untuk hal yang sia-sia. Kasihanlah rakyat.